Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam di mana saja Anda berada, para peserta kuliah elemen 2 ya, setelah UTS ini ya. Jadi kita masuk pada pembahasan materi kuliah kita pada bab yang ke-13 dari buku elemen mesin yang kita pakai sebagai referensi utama. Jadi di sini kita akan setelah UTS ini akan membahas banyak terkait dengan gears ya. Jadi gears itu nanti ada empat bagian atau 4 jenis yang akan kita sampaikan secara mendetail, sehingga nanti ketika Anda menjadi seorang engineer, menjadi seorang calon engineer, itu bisa merencana mesin secara baik sesuai dengan prosedurnya, dan kemudian nanti hasil rancangannya, hasil desainnya itu bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, di sini kita akan memulai pembahasan pada buku referensi yang kita pakai. Di sana disebutkan bahwasanya pada chapter ini maka kita akan membahas terkait dengan gear geometri. Nah, jadi bagaimana geometri, bagaimana dimensi-dimensi utama dari sebuah gear itu bisa diperoleh, dan manfaat serta kegunaan daripada dimensi-dimensi utama tersebut atau geometri tersebut. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan kinematic relation, bagaimana pergerakan kinematika, dan kemudian hubungan antara gear tersebut, karena gear ini adalah metode transmisi. Maka kemudian kita juga akan mempelajari terkait dengan force transmitted ya. Jadi ada gaya-gaya yang kemudian ditransmisikan ketika melalui sebuah elemen mesin berupa gear ini. Di sana ada 4 tipikal yang akan kita bahas sebagaimana kita sebutkan semula. Ada spur gear, kemudian ada helical gear, ada bevel, ada worm gear ya. Jadi gear ini nanti dalam bahasa Indonesia mungkin kita akan banyak menggunakan istilah roda gigi, sehingga roda gigi tipe spur, roda gigi tipe helical, roda gigi tipe bevel, dan roda gigi tipe worm ya, cacingnya. Nah, kemudian kita akan mempelajari dari tipe-tipe dari gear itu, bahwasanya ada spur, ini ada helical, ada bevel, ada gears. Anda bisa melihat pada gambar berikut ini bahwasanya tipe spur ini memiliki gigi-gigi yang dia lurus dan sejajar gitu ya. Sehingga di sini nanti kita akan bisa memberikan suatu spesifikasi bahwasanya spur gears itu adalah sebuah gears yang memiliki teeth atau memiliki gigi-gigi yang paralel to the axis of rotation. Jadi dia paralel terhadap aksis dari rotasi roda gigi tersebut. Dan ini digunakan untuk mentransmisi motion, termasuk nanti di sana ada gaya dan energi dari satu shaft ke satu shaft yang lainnya, dan itu kedudukannya adalah paralel. Nah, gear tipe ini adalah gear yang paling sederhana, paling simple, dan oleh karena kesederhanaan itulah maka ini banyak dipakai pada beberapa komponen mesin ya. Kemudian kalau helical itu mirip dengan spur, tapi teeth-nya itu atau giginya itu adalah di incline, dibengkokkan sehingga membentuk sudut tertentu. Nah, seperti ini. Nah, adanya sudut ini nanti ketika masing-masing gigi itu kemudian berrotasi untuk saling mentransmisikan gerakan, force dan lain sebagainya, maka dia lebih smooth karena bidang kontaknya itu terjadi secara gradual ya. Berbeda dengan spur, dia kontaknya itu langsung tek tek tek, tapi kalau ini nanti gradual, dia mulai dari yang bidang kontak kecil sampai full kontak,
Nah, itu akan menyebabkan nanti di sana untuk gear yang tipe ini nanti dia suaranya itu lebih halus, lebih lembut dibandingkan kalau yang sport. Adapun bevel, maka ini memiliki ciri khas, yaitu dia mentransmisikan intersecting shaft, ya, shaft yang saling tegak lurus, ya. Jadi misalkan ini shaftnya adalah dari sini, ini kemudian ditransmisikan ke sana, ya. Jadi ini membentuk sudut tegak lurus gitu ya. Itu adalah tipe bevel, dan Anda nanti bisa melihat tipe roda giginya seperti yang di sini. Kemudian tipe terakhir itu adalah tipe worm, ya, sebagaimana namanya, itu adalah roda gigi cacing, dimana ini nanti dia berotasi ke arah sini, kemudian dia ditransmisikan di bagian sini, dia akan kemudian membuat rotasi ke arah sana, ya. Jadi tidak paralel, jadi ini kemudian dipakai untuk mentransmisikan rotasi yang dia itu, ya, tidak sama, lamanya paralel, ya. Bentuknya adalah seperti ini. Kemudian dari roda gigi itu kita akan memperkenalkan kepada Anda untuk nanti kemudian dipelajari lebih mendetail lagi terkait dengan nomenklatur, ya, nomenklatur atau penamaan-penamaan, standar penamaan, definisi, diksi, pilihan-pilihan kata atau kalimat yang dipakai di dalam terminologi roda gigi. Yang pertama adalah pitch circle. Ini adalah sebuah circle, sebuah lingkaran yang itu didasarkan pada ini adalah pitch circle, ya. Jadi itu adalah bagian tengah yang kemudian itu kontak secara penuh antara dua roda gigi itu, ya. Jadi secara theoretically itu dia itu adalah pair of mating gears yang kemudian dia arahnya selalu tangensial each other. Jadi ketika dia berkontak, maka kemudian ketika dia kontak sempurna, maka bidang kontaknya itu dia gaya-gayanya itu adalah tangensial terhadap antara satu dengan yang lainnya, ya. Jadi dia ada di sini ini, ya. Kemudian dari pitch circle itu kemudian kita bisa mendefinisikan pitch diameter, jadi adalah diameter dari lingkaran pitch itu. Kemudian ada pinion, nanti ada biasanya kalau pinion ini adalah gear yang kecil itu disebut pinion. Kalau yang besar itu ya kita sebut sebagai gear biasa, ya. Jadi kalau nanti ada dua buah gear atau yang lainnya, yang kecil itu disebut sebagai pinion, kalau yang besar itu adalah yang gear. Kemudian ada circular pitch dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa melihat di bagian ini, Anda bisa melihat di sana ada tooth thickness, ya. Jadi tebal daripada gigi-giginya itu didefinisikan dari pitch circle tadi, kemudian ditarik lebarnya yang di sini. Kemudian bagian luar daripada pitch circle tadi adalah addendum, kemudian yang dalam itu adalah dedendum, ya. Kemudian itu ada tooth thickness, kemudian nanti ditambah dengan width of space, jadi lebar daripada space, ruang kosong antara roda gigi itu nanti kemudian ketika dijumlahkan maka dia menjadi circular pitch, ya. Kemudian ada fillet radius di bagian sini, kalau itu ada filletnya, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan definisi dari roda gigi secara umum. Kemudian dari definisi itu kita akan bisa mendapatkan beberapa parameter utama dari sebuah roda gigi. Di antaranya adalah ada P. P ini adalah diametral pitch, sama dengan N per D, ada di rumus 13.1. Kemudian ada M kecil, itu adalah modulnya adalah perbandingan antara pitch diameter dengan jumlah roda gigi, number of teeth. Kemudian ada P kecil di sini, ya.
itu adalah merupakan circular pitch. Kemudian P kecil dikalikan dengan P besar, circular pitch dikalikan dengan diametral pitch, itu nanti sama dengan Pi. Ini hubungan-hubungan ini nanti silahkan bisa dicermati, itu akan kita pakai dalam beberapa rumus perhitungan daripada roda gigi. Kemudian pada roda gigi itu juga ada istilahnya adalah conjugate action ya. Jadi sama seperti cam, ini adalah contoh cam, cam A dan cam B ya. Jadi yang saling berputar, saling kontak antara satu dengan yang lainnya, itu nanti akan membentuk sebuah conjugate action ya. Jadi sebuah aksi yang saling berkonjugasi antara satu gigi dengan gigi yang lainnya dari roda gigi gear sama pinionnya. Itu di sini kemudian kita bisa mendapatkan adanya gaya aksi reaksi ya daripada action tersebut ya. Ini Anda bisa melihat dari kinematika itu, kemudian kalau titik P ini itu kemudian dia adalah merupakan bagian dari, ini adalah cam A, ini adalah cam B. Itu ketika dia berputar itu maka kemudian yang sini akan berputar ke sana. Kemudian bidang kontak secara sisi kanan dan sisi kiri, awal mula kontak dan lepas kontak itu kemudian ada di C dan P. Kemudian ketika ditarik garis lurus akan seperti ini, dan kemudian dia akan membentuk sebuah kinematika ya. Itu nanti bisa dicermati dari gambar tersebut ya. Kemudian pada sebuah roda gigi ketika dia berputar, maka dia memiliki involute properties ya. Sesuai definisinya, maka involute itu adalah suatu ya, kalau Anda melihat rumah keong itu circular tetapi semakin membesar atau semakin mengecil. Nah, itu adalah involute. Nanti gambarnya seperti ini. Jadi maaf, ini kalau dilihat dari ini ada A, ini nanti korespondensinya ada di titik A di sini. Kemudian yang B ini nanti ada di bagian B di sini. Kemudian ini ada C, itu adalah nanti di sini ya, C. Kemudian ada D, ada E, ada F, G, dan ya sampai G ya. Nah, ketika kemudian itu dibuat dalam sebuah bidang yang lain ya, ketika kita mengukur posisi-posisi tadi A, B, C, D, E, F ya, sampai ada G ya, itu maka kemudian ketika digambarkan pada sebuah bidang, maka dia gambarnya seperti di sini. Jadi kemudian lingkaran, ada sebuah lingkaran, tetapi lingkarannya itu kemudian semakin membesar. Nah, ini adalah merupakan suatu kinematika daripada gear yang kemudian bisa kita dapatkan ya. Jadi Anda ketika membayangkan gear itu ada dua buah benda yang berputar, satunya kecil, ini adalah yang pinion, kemudian yang besar itu adalah gear. Itu kemudian ada sumbunya ada di sini dan di sini. Kemudian nanti di sini ada base circle-nya, itu adalah yang tadi Anda melihat di definisi ini adalah yang bagian bawah ini ya. Base circle-nya itu adalah di sini. Kemudian nanti ada pitch circle, ini adalah base circle. Kemudian ada pitch circle, itu lebih lebar lagi, dan Anda bisa melihat pitch circle antara gear dan pinion itu kemudian berhimpit ya. Jadi yang ini, maaf, ini kemudian nanti berhimpit dengan yang sini. Jadi bidang kontak yang theoretically secara full kontak itu adalah di antara dua pitch circle tadi. Nah, ketika kemudian kita mulai ya, observasi, maka kita bisa melihat bagaimana ketika mendefinisikan titik A ya, kemudian titik B,
C dan seterusnya ini ya. Itu ada di sini dan penjelasannya ada di sini. Itu terkait dengan gambaran bagaimana ketika dua buah roda gigi itu saling berinteraksi, itu memiliki titik-titik kinematika yang ternyata sangat unik ya. Kemudian ada beberapa fundamental di dalam roda gigi, diantaranya kemudian kita nanti akan bisa hubungkan dalam sebuah rumus utama ya, rumus utama yang kemudian nanti kita bisa melihat ketika dua buah roda gigi itu saling berinteraksi, maka tentu saja kita akan bisa melihat ketika dari sisi pergerakannya ya, ada radius 1 dan kemudian angular velocity 1 itu akan sama dengan radius 2 dengan angular velocity yang kedua. Nah, hubungan itu kemudian sama dengan velocity-nya, pitch line velocity-nya. Kemudian dari hubungan tadi akan bisa kita melihat bahwasanya putaran roda gigi 1 dibandingkan dengan putaran roda gigi 2, angular velocity-nya, angular rotation-nya itu akan kemudian sama dengan radius 2 dan radius 1. Ini dalam tanda mutlak karena nanti antara kanan berputar ke kanan dan berputar ke kiri itu ada kesepakatan kalau dia searah jarum jam maka dia adalah positif, kalau dia berlawanan jarum jam dia akan negatif. Sementara kita memahami bahwasannya nanti ketika dua buah roda gigi itu berinteraksi, terutama yang spur gear itu, maka kemudian arahnya saling berlawanan ya, seperti itu. Kemudian nah ini Anda bisa melihat secara detailnya lagi bagaimana aksi dari masing-masing roda gigi itu ya, jadi gigi antar gigi satu dengan gigi yang lainnya, gigi dari pinion mohon maaf ya, jadi ini adalah gigi yang pinion dengan gigi yang gear. Sebagai informasi, pinion biasanya itu disebut sebagai driver, sementara kalau gear itu adalah driven ya. Jadi ada driven, ada driver ya. Seperti itu. Kemudian ini ada tooth action ya. Maka kemudian Anda bisa melihat bagaimana interaksi antara kedua, ini adalah gambaran giginya. Itu ketika digambarkan, ketika berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, bidang kontaknya itu bisa di pointing dari A sampai B ya. Itu adalah bidang kontaknya. Kemudian lingkaran-lingkaran ini ada yang luar adalah addendum circle, yang tengah adalah pitch circle, yang bawah itu adalah base circle. Kemudian yang paling bawah lagi itu adalah dedendum circle ya. Seperti itu. Dan ini ada juga yang di bagian gearnya, ada juga nanti di bagian pinionnya. Nah, dari hubungan tersebut maka kita akan bisa melihat hubungannya adalah RBI itu sama dengan RI cos theta, di mana I itu adalah angka daripada 1, 2, dan 3 dan seterusnya itu ya. Kemudian ya, di mana RI yang depan ini ini adalah radius pitch ya, pitch radius of gear yang bersangkutan tentu saja. Kemudian yang lainnya nanti Anda bisa melihat di sini PB ya, jadi di sana nanti ada base pitch is related to the circular pitch by equation ya, dengan equation seperti ini. Jadi PB itu adalah base pitch ya, itu nanti sama dengan PC dikalikan dengan cos theta ya, PC dikalikan dengan cos theta. Jadi ini adalah base pitch, kemudian pitch circular dikalikan dengan cos theta-nya ya.
cos theta. Oke. Berikutnya adalah Anda bisa melihat theta itu dibentuk dari ini, dari garis lurus ini. Ini adalah theta ya. Garis lurus ini dihubungkan dengan bidang kontak tadi yang ini ya. Jadi antara A dan B itu kemudian ditarik garis, maka kemudian sudut yang menghimpitnya atau kemudian melingkupinya itu adalah A theta. Dan kemudian kita bisa melihat PB base pitch itu adalah nanti dia sama dengan PC dikalikan dengan cos theta. Oke. Nah, untuk memahamkan kita semuanya terkait dengan konsep tadi, fundamental tadi, maka ini adalah kelebihan buku ini, dan saya pribadi sebagai seorang dosen senantiasa mencari buku-buku yang memiliki alur yang pertama adalah pendefinisiannya itu jelas, kemudian dari definisi utama itu kemudian dibantu dengan gambar-gambar yang memperjelas juga. Kemudian nanti ada rumus-rumus utama yang dipakai daripada konsep tersebut, dan kemudian setelah rumus, pengertian, penjelasan detail, kemudian nah ini yang penting adalah bagaimana menerapkannya pada sebuah kasus real. Salah satu nanti diantaranya dengan kasus example ya, contoh soal. Maka di sini Anda bisa melihat pada 13.1 ini kita dicontohkan sebuah sistem gear dari gear set ya, gear set yang terdiri dari ini 16 gigi pinion, kemudian ada 40 gigi pada gear ya. Kemudian diametral pitch-nya itu ada 2 ya. Kemudian Anda bisa melihat di atas apa itu diametral pitch. Kemudian dedendumnya adalah 1/P dan 1,25P ya. Kemudian gear itu dipotong dengan menggunakan sudut 20 derajat dan seterusnya. Maka kemudian Anda diminta menghitung circular pitch ya. Pertama circular pitch, kemudian diameter center of distance, kemudian yang ketiga adalah radius daripada base circle. Nah, dari rumus di atas tadi kita bisa melihat bagaimana circular pitch itu bisa diperoleh, kemudian center of distance itu bisa diperoleh ini, kemudian radius daripada base circle itu bisa diperoleh. Kalau base circle untuk pinion itu adalah yang di sini, kalau yang base circle untuk yang gear itu ada di sini. Nah, ini satuannya menggunakan British, nanti menyesuaikan kalau memang diminta standar internasional SI, maka ya kita biasanya defaultnya adalah SI ya, standar internasional. Tapi kalau kemudian diminta secara British atau kemudian tidak diminta secara spesifik, nanti Anda bisa mana yang mudah. Nah, ini yang mudah dengan menggunakan British, maka satunya adalah inchinya. Kemudian yang B dan seterusnya Anda bisa melihat bagaimana penerapan rumus-rumus tadi itu sangat membantu ketika kita memahami dari sebuah contoh-contoh soal. Kemudian di 13.6 strip 6 ini kita akan belajar bagaimana kontak rasio ya. Jadi ketika gear itu kan saling berkontak ya, maka di sana ada sebuah rasio yang kemudian dipakai untuk banyak menggambarkan terkait dengan gear ini ya. Maka secara singkat kontak rasio itu nanti dilukiskan, dirumuskan dengan rumus 13 strip 8 ini, di mana MC itu adalah kontak rasio, itu perbandingan antara QT dibagi dengan P ya. Nah, beberapa umum dipakai atau general speech secara umum, maka dia adalah 1,2 ya, 1,2 P secara umum. Tapi nanti akan bisa kita melihat
tergantung seberapa besar QT dan seberapa besar P-nya. Ya. QT itu adalah Anda bisa melihat di sini besarannya adalah, kalau dia di gambar ini itu adalah QT sama dengan P, maka dia berarti dua-duanya kontak rasionya adalah 1 ya. Kontak rasionya adalah 1. Kemudian kalau tidak dari 1 atau kemudian tidak sama dengan 1, maka kita akan mendefinisikan yang namanya kontak rasio. Nah, untuk memperjelas lagi, kita akan menggunakan rumus yang 13/9 ini, di mana kontak rasio itu adalah rasio antara LAB, panjang daripada AB, dibagi dengan P cos theta, di mana LAB ini adalah awal dari bidang kontak. Nah, di sini ini adalah awalnya, kemudian akhirnya ada di sini. Ketika kemudian ditarik garis, maka di sana ada jaraknya. Nah, jarak itu adalah kemudian LAB, kemudian P ya, ini adalah pitch circle, kemudian cos theta ini adalah sudut ini ya, sudut tadi yang dibentuk dengan garis horizontal theta ini. Oke, bisa dipahami ya, seperti itu. Sehingga itu adalah kontak rasio ya, kontak rasio dari sebuah roda gigi. Kemudian ada interference, ini adalah sebuah gangguan atau sebuah kondisi ketidakidealan ketika antar gigi itu kemudian tidak ideal sempurna. Nah, kontaknya itu kemudian agak meleset ke bawah atau ke atas, atau tidak sesuai dengan tempat seharusnya. Nah, itu adalah interference ya. Jadi interference itu kemudian menggeser titik-titik yang tadi dipakai di atas. Nah, maka untuk kemudian mendefinisikannya, maka kita akan mendapati bahwasanya interference itu kemudian secara tidak langsung dipakai untuk menggambarkan. Jadi ini kita bacakan saja ya. Jadi the contact of portion of tooth profile that are not conjugate is called interference ya. Jadi porsi kontak daripada dua buah roda gigi yang kemudian tidak benar-benar conjugate ya. Conjugate, Anda mengenal conjugate ini istilahnya di matematika. Jadi yang saling antara satu dengan yang lainnya, yang saling seharusnya bertolak belakang, saling berkonjugasi, itu kemudian tidak secara ideal itu terjadi proses konjugasinya. Jadi itu kemudian Anda bisa melihat pada ilustrasi yang ada di sini ya, yang seharusnya itu kemudian A kontaknya ada di sini, maka dia bergeser. Untuk yang gigi atas itu ada di A, kemudian untuk kemudian yang di bawah itu ada di C ya. Kebalik, yang bawah itu ada di A, kemudian yang atas itu ada di C. Demikian juga nanti ketika lewat itu ada B dan ada D. Jadi yang seharusnya itu adalah, ini seharusnya tak satu titik, ini kemudian menjadi dua titik ya, saling bergeser gitu ya. Nah, maka itulah interference ya, interference. Nah, di situ kemudian kita akan menghubungkan interference itu dengan beberapa pengertian lanjutan ya. Jadi misalkan di sini ada NP. Ini adalah merupakan small number, angka, karena jumlah tooth, jumlah gigi itu kan angkanya selalu bulat ya. Maka kemudian small number of teeth on the spur pinion and gear
itu kemudian digambarkan ketika tidak terjadi interference, itu adalah NP. Itu kemudian dicari dengan rumus di sini. Kemudian kalau K-nya itu 1, maka dia akan mendapatkan ini, misalkan ketika disebutkan untuk 20 pressure angle, jadi tadi garis yang hubungan antara bidang kontak satu awal dan akhir itu ditarik garis, kemudian ada garis horizontal, bidangnya itu kemudian disebut sebagai pressure angle. Kemudian K-nya itu adalah 1, ketika dimasukkan maka dia menjadi jumlahnya adalah 13. Nah, maka ya seperti itu. Kemudian kalau di example yang lain, maka kita bisa melihat perbandingannya itu tidak sama dengan 13-10, tetapi adalah yang 13-11 itu dengan rumus yang lainnya. Nah, rumus-rumus ini nanti akan kita pakai pada contoh soal yang ada di bawah nanti ya. Jadi nanti Anda tidak usah risau kenapa kemudian rumusnya banyak ya, seperti itu. Kemudian itu tadi definisi-definisi awal dan beberapa fundamental daripada sebuah roda gigi, baik itu nanti terutama yang spur. Kalau yang bevel sama worm itu nanti kita akan bahas lebih lanjut secara terperinci. Nah, sebelum kita masuk ke detail, karena nanti kita akan bahas satu persatu 4 jenis roda gigi ini. Ada spur, ada helical, ada bevel, ada worm. Itu nanti akan kita bahas pada yang 2 pertama ini chapter berikutnya. 2 pertama nanti adalah chapter berikutnya. Itu adalah bagaimana kita bisa membuat forming, machining, atau intinya adalah bagaimana roda gigi itu bisa dibuat. Tentu saja di sana ada banyak cara untuk kemudian membuat roda gigi ini. Bisa dia kemudian menggunakan sand casting, bisa kemudian kalau yang sudah besar-besar gitu ya, itu kemudian menggunakan sand casting, cell molding, investment casting, dan seterusnya. Bisa juga dengan powder metallurgi, bisa juga dengan cara-cara yang lainnya. Nah, di sini kemudian kadang tergantung dari penggunaannya dan tergantung daripada material dari roda gigi tersebut ya. Nah, ini kita kemudian memberikan ide besarnya saja sesuai dengan arahan dari buku ini. Yang pertama adalah gear itu bisa diperoleh, diproduksi, didapatkan dengan proses milling ya. Anda bisa melihat proses milling ini ya. Ini adalah di sini ya, dengan cutter khusus, mata potong yang khusus ya. Ini adalah mata potongnya, kemudian ini adalah hasil gear ya. Jadi kemudian dengan menggunakan mesin milling itu kemudian dengan profil yang khusus, maka kita akan bisa mendapatkan sebuah roda gigi sesuai dengan profilnya ya, sesuai dengan profilnya. Nanti profil ini tentu saja untuk menstandarkan nanti ada kode-kode standar yang nanti akan kita bahas berikutnya ya. Misalkan kemudian ada roda gigi memiliki gigi sebanyak 25, kemudian sebanyak 24, kemudian sebanyak 12 ya. Kenapa tidak kemudian 13 atau 14? Nah, nanti ada tabel standarnya ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan teknik shaping ya. Shaping itu ya intinya dengan menggunakan mesin milling, tetapi kemudian ini ya dibentuk sesuai dengan mata potongnya ya, seperti itu. Kemudian ada proses hopping, kemudian ada proses nanti hopping itu adalah ini. Anda bisa melihat di gambar 13-15 ini
ini tentu saja sebenarnya hop itu bahasa Indonesianya apa ya? Hop itu adalah sederhananya adalah sebuah cutting tool yang shape-nya itu seperti worm, seperti roda gigi ya, seperti roda gigi tipe worm ya, seperti ini. Yang kemudian nanti dia berputar, sambil dia berputar ininya juga ikut berputar sesuai dengan desainnya tertentu ya. Jadi kedalamannya itu sudah disetting, kemudian perputarannya itu kemudian juga sudah disetting. Jadi nanti semakin dalam, maka yang tentu saja ini sesuai dengan kedalaman dari roda gigi ini. Dan kemudian profilnya dia sudah tertentu, nah maka ini akan bisa kita lihatnya. Kemudian tadi sempat lupa shaping tadi ya, antara milling biasa dengan shaping. Kalau yang shaping Anda bisa melihat pertama itu adalah yang makan itu bentuknya seperti ini. Ini yang kemudian kemakan. Kemudian ketika digeser lagi, dimakan lagi, itu nanti bentuknya seperti di sini. Kemudian dimakan terus sehingga nanti akhirnya bentuknya menjadi ideal sebuah profil gigi tit dari roda gigi tadi ya. Jadi ini makan pertama, ini kali yang full, makan pertama, makan kedua, makan ketiga, makan keempat ya. Jadi nanti kemudian dia bergeser ya, Jadi ini kemudian berotasi sesuai dengan keadaannya. Seperti itu. Itu adalah proses shaping, kemudian hopping ini nanti ada di sini. Kemudian terakhir ya di finishing. Finishing ini adalah dalam rangka untuk menghaluskan, dan ketika nanti terjadi proses kontak itu kemudian tidak terjadi losses karena bidang kontaknya itu kemudian terlalu kasar, maka dia kemudian perlu bisa di finishing. Nah maka finishingnya itu kemudian bisa dengan varnishing seperti shaving dan lain sebagainya, pakai grinding atau pakai lapping juga bisa. Itu adalah merupakan proses-proses finishing yang intinya adalah bagaimana agar kekasaran permukaan daripada sebuah roda gigi itu kemudian mencapai hasil yang diinginkan. Jadi secara angka ya dia adalah 250 mikroinci ya. Kemudian yang lainnya ini adalah spurs. Kemudian sekarang kalau bevel itu ada di sini secara definisi. Bevel itu adalah yang mentransmisikan secara tegak lurus gitu ya, tegak lurus. Nah maka ini adalah terminologi di dalam bevel. Terminologi di dalam bevel itu nanti ada radius daripada back cone, kemudian ini profil antara ini kan shaft yang satu dengan shaft yang kedua, itu kemudian nanti membentuk sebuah sudut profil. Nah profilnya nanti dia disebut sebagai back cone ini ya, back cone ini, dan seterusnya. Kalau kemudian nanti kita mencari sudut tangan sialnya, maka tangan daripada apa ini apa ya, sudut ini awalnya sudut ini, maka kemudian itu adalah perbandingan daripada NP dibagi dengan NG, jumlah tooth pada pinion dibagi dengan jumlah tooth pada gear ya. Jadi misalkan ini adalah yang gear, yang ini adalah yang gear, ini gear diameter jumlah daripada yang gear ini adalah bagian yang gear, ini adalah yang pinion ya.
Itu nanti perbandingannya itu adalah merupakan ya tangan ini ya, sudut itu ya, tangan sudut. Maaf ini saya lupa. Bukan gamma. Ya pokoknya itulah. Oke. Kemudian kalau perbandingan dibalik, maka dia adalah tangan kayak seperti R itu ya. Jadi antara ini dan ini itu adalah merupakan kebalikannya. Nah, jadi ini adalah pitch angle of the pinion dan kemudian pitch angle of the gear. Kemudian kalau yang parallel helical gears ya, itu adalah bisa dilihat di rumus 1316, 1317 dan 1318. Oke. Nah ini mohon maaf biar lebih real lagi kasusnya, maka kita akan melihat bagaimana implementasi dari rumus-rumus tadi 16, 17, 18, kemudian 19 dan 20 ini pada sebuah contoh soal. Contoh soal yang diberikan adalah sebuah helical gear ya, yang memiliki normal pressure angle. Karena ini mirip dengan spurs, maka dia juga memiliki normal pressure angle, sudut pressure normal itu adalah sebanyak 20 derajat ya. Kemudian helix angle-nya adalah 25 ya, karena ini adalah helical maka dia memiliki helix angle. Kalau spur dia tidak ada sudut ini ya. Tapi karena ini adalah helical, dia memiliki. Kemudian memiliki transverse diametral pitch itu adalah 6 tit per inci ya. Kemudian juga jumlah giginya adalah 16 tit ya. Ya, jumlah giginya adalah 16 tit. Maka kita diminta untuk mencari berapa pitch diameternya, berapa transverse the normal and the axial pitch, berapa normal diametral pitch-nya, dan berapa transverse pressure angle-nya. Nah, nanti bisa dilihat di sini bahwasanya ini adalah PN, kemudian ini adalah PX, dan ini normal diameter pitch itu adalah PN ini, P besar ya. Maka kita akan memakai yang pertama adalah pitch diameter, itu adalah PT. Sesuai dengan definisinya dia adalah P dibagi dengan P besar T. Nah, maka tadi adalah 6 tit per inch, maka dia adalah 6. Kemudian pi ya pi. Nah, maka kemudian hasilnya adalah 0,5236 dan seterusnya. Ini adalah PN-nya, ini adalah PX-nya, ini adalah P besar N, dan ini adalah transverse pressure angle-nya. Seperti itu cara mencarinya. Kemudian yang worm juga kita memiliki definisi-definisi terkait dengan worm gear tersebut. Nah, terakhir biar waktunya tidak terlalu lama untuk kuliah asinkron ini, maka seperti yang kita sampaikan sedikit kita singgung di awal, bahwasanya roda gigi pada roda gigi itu memiliki sistem yang standar ya. Maka ini sistem standar ini ada di referensi ketiga yang didapatkan dari American Gears Manufacturers Association atau AGMA ya. Dimana AGMA ini nanti bisa diakses di www.agma.org. Nah itu tipe-tipe standar ya, disajikan dalam sebuah tabel ya, biasanya dalam sebuah tabel, sehingga misalnya pressure angle itu adalah 14,5. Nah ini adalah yang standar dipakai, pressure angle yang dipakai standarnya, sehingga Anda bisa melihat di sini kalau sebuah sistem itu adalah memiliki 20 pressure angle-nya ya, dalam bentuk derajat degree, maka kemudian addendumnya itu nanti bisa 1/P atau M modulnya, kemudian dedendumnya adalah bisa seperti ini, bisa 1,25
atau bisa 1,35. Kalau nanti angle-nya adalah 22,5, dan ini uniknya menggunakan setengahnya itu benar-benar 1/2 gitu ya, maka kemudian pilihannya adalah sini. Kalau dia 25, maka pilihannya adalah ini dan ini. Ini adalah suatu standar agar nanti ketika antar manufacturer, antar engineer yang mendesainnya, dan kemudian antar ya semuanya, semua stakeholders, para pelaku di dunia industri yang melibatkan roda gigi ini kemudian memiliki bahasa yang sama, standar yang sama, maka ini kemudian dibikin sebuah kesepakatan lah ya, kesepakatan. Kemudian di sana juga ketika Anda bisa melihat misalkan modul yang dipakai itu angkanya tidak sembarang, tetapi kemudian ada angka-angka yang dipakai. Sama seperti kalau nanti di perpipaan itu diameter pipa itu juga sudah standar, sehingga Anda beli ke toko gitu, maka diameternya itu ya tidak seperti yang Anda sukai, tetapi kemudian ya sudah ada aturan-aturannya, sehingga nanti bahasanya sama, entah itu 1 in, 3/4, setengah in, dan lain sebagainya. Kita tidak akan mendapati 0,9 in misalkan diameternya. Sama juga itu di modul juga sama, dia adalah, kalau yang umum dipakai itu adalah yang preferred, dia adalah 1, kemudian 1,25, 1,5, 2, 2,5. Nah, jadi semakin besar maka modulnya itu semakin jarang dan tidak detail gitu ya. Misalkan dari 10 kemudian langsung ke 12, tidak ada 10,5 atau tidak ada 11 bahkan ya, sehingga itu yang kemudian prefer. Ada kemudian nanti next choice-nya lagi, ini adalah sebuah custom advance yang beberapa manufacturer itu kemudian membuatnya. Kalau dia adalah perusahaan yang besar dan diminati, maka dia kemudian memberikan next choice atau pilihan-pilihan yang lebih banyak lagi. Misalkan tadi dari 10 ke 12, maka kemudian ada di antaranya ada 11 gitu ya. Tapi 10,5 atau 10,5 itu enggak ada, atau 11,5 itu juga tidak ada. Seperti itu. Nah, maka ini ketika kita nanti mendesain, ini pentingnya kita juga memiliki sense of standar ya, sehingga nanti ketika kita mendesain itu, ketika mau dimanufaktur atau mau beli itu, maka kemudian barangnya tersedia ada di pasaran. Sama juga nanti formula-formula standar itu juga ada di sana, termasuk ya untuk spesifik gear-gear tertentu ya. Ini misalkan bevel gear, kemudian yang typical straight, kemudian ada yang helical gears dan lain sebagainya. Ada juga yang worm dan lain sebagainya. Terakhir terkait dengan gear trains. Jadi pada kuliah ini saya akan menunjukkan pada pembahasan terakhir terkait dengan gear trains ini pada kuliah yang pertama ini ya. Jadi kita misalkan consider ya, ada sebuah pinion 2, kemudian mana tadi? Pinion 2 driving a gear 3. Jadi ada 2, kemudian dia mendriving gear yang jumlahnya 3. Maka kemudian speednya itu bisa kita definisikan dengan ini, rumus 13-29 ini ya. Jadi N kecil itu adalah revolution, jadi adalah RPM, revolution per minute. Kemudian N besar itu adalah number of teeth, kemudian D itu adalah pitch diameter. Nah, maka hubungannya ini ada di sana ya. Jadi ini adalah yang gear, ini adalah yang, kalau indeksnya 3 berarti gear, kalau indeksnya 2 berarti dia adalah pinion. Seperti itu. Kemudian juga sama nanti ketika consider gear 2 itu menjadi sebuah primary driving gearnya dengan speed of gearnya 6 ya. Maka akan kemudian bisa dihubungkan dengan sini ya. Oke.
Jadi misalkan ini adalah 2, ini adalah 2, 3, 4, kemudian nanti 5 dan 6. Nah, maka hubungan kecepatannya itu nanti rotasi itu nanti hubungannya itu ada pada jumlah, ya, jumlah roda, jumlah giginya, dan kemudian juga nanti diameternya. Tetapi diameter itu nanti ketika sudah standar maka dia terwakili dengan jumlah titnya, ya, jumlah titnya. Jadi misalkan kecepatan 6 ini, N6 ini akan bisa diperoleh dengan cara seperti ini. Nah, kenapa minus? Karena dia arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam, ya. Itu adalah minus. Jadi yang 2 dia adalah searah, yang 3 dia berlawanan, yang 4 dia adalah searah, kemudian yang 5 juga searah, karena jadi satu, hanya beda jumlah gearnya, jumlah titnya. Kemudian terakhir adalah 6. Nah, itu adalah cara mencari kecepatan masing-masing daripada roda gigi tersebut, ya, roda gigi tersebut. Kemudian contoh soalnya ada di 13.3, 13.4 dan seterusnya. Saya kira demikian teman-teman sekalian kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan melanjutkan force analisis yang terjadi pada masing-masing gear, karena ini adalah kuliah yang perdana setelah UTS, ya, atau kemudian perdana nanti ya setelah UTS. Maka kemudian kita tidak terlalu lama menggunakan waktunya untuk kuliah asinkron. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kalau nanti ada hal yang kurang, kita nanti akan perjelas lagi, diskusikan lagi pada kuliah sinkron sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan dari TU. Demikian dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.